melihatnya seperti apa sih Bang kalau sudah jadi terdakwa dan di kursi panas, masih hakim mengabulkan gak sih Bang penanganan dari seorang terdakwa? Kalau mengabulkan itu haknya pada hakim. Saya nggak bisa memutuskan ya. Tapi haknya di kita boleh juga dong dia mengajukan. Masalah dikabulkan atau tidak itu adalah urusan daripada hakim. Sah, boleh-boleh aja. Tapi selama ini sama Bang berpraktis sebagai praktisi hukum, advokat, pernah gak sih Bang dikabulkan seorang terdakwa yang ibaratnya pemerasan, apalagi TPPU kan berat kan Bang hukumannya, bisa 20 tahun. Bisa gak sih Bang dikabulkan? Selama ini Iya, ini kan baru diduga kan, asas praduga tak bersalah kan. Belum tentu emang di kita itu melakukan TPPU. TPPU itu sepengetahuan saya, TPPU itu bukan harus tidak pidana awal juga harus dibongkar juga loh. Nah, ada suatu kejahatan. Itu loh. Berarti selama ini pernah nggak menangani klien TPPU? Pernah saya menangani TPPU. Terus dia terdakwa meminta pengunduran diperbolehkan atau gimana? Bisa dikabulkan? Bisa dikabulkan, bisa juga tidak. Itu tergantung daripada hakim. Tapi kalau misalnya terdakwa bersikap kayak Korporatif, emosi atau bikin ricu itu bisa memberatkan hukuman juga sih Bang di mata hakim. Kalau kooperatif kan pasti kan diringankan lah. Menurut Abang gimana? Ya enggak, hakim pun harus memutus dalam perkara ini harus bijaksana juga loh. Kalau saya tidak berpihak ke Nikita. Seandainya saya bilang Nikita emosi itu kenapa? Kecuali kalau Nikita Mirzani berbelit-belit di dalam persidangan. Kan itu loh. Kalau dia emosi atau segala macam, menurut saya ya hakim harus bijaksana dalam perkara ini. Gitu. Berarti kalau Niki bersikap kooperatif, sopan santun itu bisa meringankan hukuman? Bisa, itu hal-hal yang meringankan. Maksudnya hal-hal meringankan. Bang, terkait isi persidangan kan Niki jadi saksi di persidangan Mail. Niki bilang dia WhatsApp ke Reza Gladys yang terkait dia minta uang 5M dan akhir jadi 4M. Dia bilang hanya bercandaan saja, ada emotikon ketahuan. Abang sebenarnya dia masih merasa alibi, alasan dia tidak ada unsur pemerasan ke Reza. Itu kan hanya bercanda minta duitnya gitu. Enggak begini, kalau saya lihat, saya mendengar juga. Ini kan saya nggak tahu persis di permasalahan. Dikatakan kan duit didikasihkan oleh Reza itu adalah kata salah satu ini apa namanya endorse. Sini itu endorse terhadap produk dia. Tetapi kalau memang benar terjadi pemerasan, sekarang aku bilang juga kita timbal balik juga. Kenapa mau dipas? Kenapa mau transfer? Ada apa? Perkara ini kan gitu loh. Ada apa terhadap perkara ini? Berarti apa yang didengung-dengungkan selama ini di apa namanya dikatakan produk itu bermasalah ya bisa juga kalau begitu kan. Ini diduga kan, kita diduga itu harus diselusuri juga itu loh. Jadi memang Niki tidak ada unsur pemerasan misalnya. Kalau menurut saya tidak ada pemerasan. Yang dikatakan pemerasan dia terancam. Dia seandainya mengancam loh, Reza, seandainya kamu tidak mentransfer ke saya, akan saya bongkar semuanya di dalam perkara ini. Nah mungkin Reza merasa ketakutan. Tapi Bang, Niki sudah meminta 4M jadi 5M itu gimana? Itu kan termasuk meminta secara halus pemerasan, bisa dibilang gitu. Saya nggak tahu, ini kan di satu sisi kan ada dikatakan itu sebagai jasa endorse-nya daripada si Nikita. Yakin, makanya dibuktikan oleh Nikita di dalam persidangan. Makanya pengacara yang akan membuktikan kalau ini memang jasanya daripada si Nikita Mirzani. Itu loh. Bang, semakin polemik, semakin nggak kelar. Ada pesan buat PH-nya Niki, Bang Fahmi bilang, kata dia buat Niki biar kasus ini terang benderang dan seterusnya. Ya kalau pesan saya, apa yang didapatkan oleh Nikita itu kan seperti kemarin kan ada dibilang ada rekaman suara. Tetapi ingat loh, aku bilang hati-hati juga, harus didukung oleh yang lain. Nah, untuk melaporkan daripada kasus ini. Kalau memang ada kasus ini, maksud saya seperti katanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ataupun hakim, dia sampai udah melaporkan ke KPK kan, itu jangan hanya sekedar rekaman aja, harus ada didukung oleh yang lain. Kalau hanya rekaman aja kita tanda tanya juga, benar nggak rekaman itu suaranya jaksa? Kan itu menjadi masalah loh. Jangan sampai ini nanti menjadi tendangan balik bagi si Nikita Mirzani.